Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azhara dengan NIM H5401221 akan mendemonstrasikan analisis EV dengan menggunakan aplikasi RStudio. Buka aplikasi RStudio, kemudian install package AR dan System Fit. Kemudian ketik seperti di nomor 2 dan 3, kemudian di blok lalu klik run. Kemudian kita akan menginput data dan pastikan kalau teman-teman semua udah menyiapkan datanya. Caranya itu kita ke file, kemudian import dataset, terus from Excel, browse, kemudian cari di mana teman-teman naruh datanya. Kemudian di bagian name kita ganti menjadi income. Kalau udah, klik import. Ini adalah datanya di mana income sebagai dependent, education sebagai endogen, age dan gender sebagai exogen, dan school distance sebagai instrumental. Selanjutnya kita akan melihat struktur data. Caranya itu ketik seperti pada poin 9, kemudian klik run. Selanjutnya kita akan melihat spesifikasi model regresi OLS. Caranya itu teman-teman bisa ketik poin 13 dan poin 14, di mana poin 12 itu sebagai patokan buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Kemudian kalau udah tinggal diklik run. Klik runnya satu-satu ya teman-teman, dimulai dari yang poin 13 baru ke poin 14. Hasil menunjukkan bahwa p-value-nya pada variabel education dan age berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karena p-value-nya kurang dari 0,05, sedangkan variabel gender tidak signifikan. Model ini juga menunjukkan nilai R-square sebesar 0,5994. Selanjutnya kita akan melihat nilai koefisien. Caranya itu ketik seperti di poin 17, kemudian klik run. Hasil LM koefisien ini memberitahu kita mengenai arah dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Misalnya setiap penambahan satu satuan pada variabel gender, maka income turun jika variabel lain tetap. Selanjutnya itu kita akan melihat estimasi model TLS. Formatnya itu seperti di poin 20. Teman-teman bisa ikutin dengan contohnya itu seperti di poin 21. Kemudian di poin 21 kita klik aja run, kemudian baru yang 22 klik run juga. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai koefisien. Caranya itu ketik seperti di poin 25, kemudian kita langsung klik run. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya di bagian rumus F-stat di poin 28 kita klik run. Nilai LM1 menunjukkan value-nya sebesar 50,384 sekian. Model ini secara bersamaan signifikan, yang artinya setidaknya ada satu variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan income. Selanjutnya di poin 29 kita klik run. Di sini kita menolak H0 karena p-value-nya kurang dari 0,01. Artinya variabel education, age, dan gender bersamaan berpengaruh terhadap income. Selanjutnya yaitu mendeteksi endogenitas. Kita ketik seperti di poin 32, kemudian kita klik run. Di sini menunjukkan pada bagian instrumen p-value-nya kurang dari 0,05, yang artinya menolak H0. Variabel age ini memiliki pengaruh paling kuat dan signifikan terhadap income. Selanjutnya, apa sih EV itu? Instrumen variabel atau EV adalah metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengatasi endogenitas pada variabel independen. Endogenitas bisa muncul karena yang pertama, reserve causality atau hubungan dua arah, omitted variable bias atau ada variabel penting yang tidak dimasukkan, dan yang ketiga itu measurement error atau kesalahan pengukuran. Selanjutnya, kenapa kita pakai EV? Karena jika kita langsung regresikan variabel endogennya, misalnya pendidikan terhadap pendapatan, hasilnya bias dan tidak valid. Dengan EV, kita bisa memperoleh estimasi kausal yang lebih akurat. Selanjutnya, siapa saja yang menggunakan EV? EV digunakan oleh peneliti ekonomi dan kebijakan publik, ahli kesehatan masyarakat, penelitian sosial, pendidikan, hingga statistisi.
Mereka gunakan IV untuk memahami hubungan sebab akibat yang tidak bisa diteliti secara eksperimen langsung. Lalu, kapan sih IV digunakan? IV digunakan saat ada dugaan variabel independen bermasalah dengan endogenitas, kemudian saat eksperimen langsung tidak mungkin dilakukan, dan saat tersedia variabel instrumen yang valid atau relevan dan eksogen. Di mana IV digunakan? Biasanya IV digunakan dalam studi berbasis data observasional seperti survei nasional, studi sosial ekonomi, pendidikan kesehatan, dan tenaga kerja. Yang terakhir, bagaimana cara kerja IV? Yang pertama, identifikasi IV, variabel yang memengaruhi variabel endogen tapi tidak langsung memengaruhi variabel dependen. Kemudian regresi tahap 1 atau first stage, yaitu regresikan variabel endogen terhadap IV dan kontrol, maka dapatkan nilai prediksi. Kemudian regresi tahap 2 atau second stage, di mana gunakan nilai prediksi tadi untuk menjelaskan variabel dependen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.